Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Rusdi Maulana. Berikut kami hadirkan informasi utama hari ini. Bermaksud mendahului truk di depannya lewat bahu tol, sebuah minibus terguling di tol Semarang, Solo. Jasad pria tanpa identitas ditemukan dalam kondisi terikat dan mulai membusuk di dasar jurang di Kabupaten Purworejo. Polisi pastikan jasad ini adalah korban pembunuhan. Sawah terendam banjir selama 2 bulan, para petani di Kabupaten Pati banting setir menjadi nelayan. Ya, jika hendak mendahului kendaraan lain di ruas tol, pengendara diimbau untuk mengambil lajur kanan. Pasalnya, sebuah minibus terguling di tol Semarang-Solo, ruas Ungaran Bawen di Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Minibus terguling saat mendahului kendaraan di depannya, namun mengambil bahu jalan dengan kecepatan tinggi. Minibus ini terguling di tol Semarang-Solo, ruas Ungaran Bawen, kilometer 439-400 jalur B, di desa Lemah Hirang, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Jumat pekan lalu. Dari videometri pengendara lain, minibus nas ini melaju kencang hendak mendahului truk di depannya. Namun sopir mengambil lajur kiri, bahu jalan, sehingga minibus oleng dan terbalik ke parit. Hasil olah TKP yang dilakukan saat lantas kepolisian Resor Semarang, Senin siang, kecelakaan tunggal menimpa minibus asal kota Semarang. Kecelakaan terjadi saat minibus melaju kencang dari arah Solo menuju Semarang. Polisi memastikan kecelakaan disebabkan kelalaian sopir. Yang sempat viral yang kecelakaan di tol itu adalah mendahului dari sisi lajur kiri, sehingga kendaraan oleng sehingga terjadi kecelakaan. Ada himbauannya ke masyarakat? Khususnya kami menghimbau kepada masyarakat yang melintasi wilayah jalur tol sejak KM 430 sampai 475, khususnya yang memasuki wilayah area Semarang, karena untuk geografis tol Kabupaten Semarang merupakan area pegunungan, sehingga untuk pengemudi yang berasal dari luar kota agar lebih berhati-hati ketika melintasi di wilayah tol tersebut, karena tol tersebut terutama dalam kondisi curah hujan, ketika turun hujan dalam kondisi deras, sehingga kami menghimbau agar lebih berhati-hati. Akibat kecelakaan, pengemudi bernama Anggiat asal kota Semarang menderita luka-luka sehingga dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Gunawan Mangunkusumo, Ambarawa. Kendaraan yang telah kita amankan kurang lebih sebanyak 16 unit. Julianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Tidak sesuai dengan peruntukannya untuk dilakukan aktivitas pengangkutan penumpang. Sebuah minibus yang menjual alat rumah tangga keliling terjun ke jurang di Kabupaten Banyumas. Kecelakaan terjadi karena minibus kehabisan bensin saat melewati jalan tanjakan. Tidak ada korban jiwa, namun 2 penumpang menderita luka-luka. Karena kehabisan bensin saat melewati tanjakan, minibus terperosok ke jurang sedalam 5 meter di Desa Ketanda, Kecamatan Sampiuh, Kabupaten Banyumas, Selasa dini hari. Dari video amatir, warga sekitar langsung datang memberikan pertolongan dan mengevakuasi 3 penumpang, termasuk sopir. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun 2 penumpang hanya menderita luka akibat terbentur badan minibus sehingga dievakuasi ke Puskesmas Sampiuh. Kecelakaan disebabkan minibus yang menjual alat rumah tangga keliling kehabisan bensin saat melewati jalan tanjakan, sehingga akhirnya terperosok. Minibus membawa 3 penumpang, termasuk sopir. Tanjakan kehabisan bensin, akhirnya mundur terperosok ke sungai. Mobilnya jualan alat-alat rumah tangga, keliling, kebetulan dari arah barat menuju timur. Mungkin proses evakuasi minibus butuh waktu lebih dari 2 jam. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Banyumas. Diduga karena hubungan pendek arus listrik pada bagian mesin, sebuah truk terbakar di Jalan Raya Blora, Purwodadi. Beruntung sopir berhasil menyelamatkan diri. Kebakaran truk di Jalan Raya Blora Purwodadi di Desa Sendang Harjo, Kecamatan Ngawen Blora, membuat warga sekitar panik.
Kebakaran disertai ledakan membuat warga takut api merembet ke rumah sekitar. Dari video amatir, warga tidak bisa berbuat banyak. Warga takut mendekat karena kebakaran disertai ledakan keras. Petugas pemadam tidak cukup waktu tiba di lokasi, sehingga truk hanya menyisakan rangka. Ada saat mengumpul, terus saya keluar lihat ini udah kejadiannya udah kebakar semua, bagian depan udah kebakar. Terus saya ke sini mendekat, ada ledakan lagi, ban meletus, ban depan, terus ban belakang, api menyala. Tadi pemadam datang itu keadaan udah terbakar semua. Dugaan sementara api bersumber dari hubungan pendek arus listrik pada bagian mesin karena api terlihat muncul dari kabin. Truk sebenarnya mulai terbakar saat melaju, namun sopir tidak sadar sehingga akhirnya menepi di lokasi dan langsung terbakar hebat. Beruntung sopir berhasil menyelamatkan diri. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten. Kita ke informasi lain, puluhan motor yang terlibat balap liar di sejumlah lokasi disita Satlantas Polres Semarang. Aksi balap liar di wilayah Kabupaten Semarang sangat meresahkan warga karena kerap menimbulkan kecelakaan pada pengendara lain. Sebanyak 72 motor dan 446 knalpot brong disita sebagai hasil dari operasi keselamatan lalu lintas Candi 2023 sepanjang bulan Februari. Polisi menindak tegas dengan menyita sepeda motor dan knalpot brong. Tindakan tegas dilakukan polisi lantaran balap liar meresahkan warga karena sering memicu kecelakaan bagi pengguna jalan lain. Polisi mensyaratkan pemilik motor baru bisa mengambil motor jika mengganti knalpot dengan yang standar. Ketika memang mengambil kendaraan yang diduga ataupun digunakan pada saat tertrekan adalah wajib dalam menstandarkan kondisi awal ketika kendaraan akan digunakan. Ketika kita mengetahui ada kendaraan yang menggunakan ban yang tidak standar, maka wajib distandarkan, termasuk juga knalpot harus distandarkan. Mayat pria tanpa identitas ditemukan dalam kondisi terikat dan mulai membusuk di jurang sedalam 8 meter di Kecamatan Kaligesing, Purworejo. Polisi memastikan jenazah ini korban pembunuhan karena dalam kondisi terikat tali rafia. Suasana pagi warga desa Kaligono di Kecamatan Kaligesing, Purworejo berubah mencekam Senin pagi. Warga menemukan jasad pria di bawah dasar jurang sedalam 8 meter. Warga kian tercengang karena jasad dalam kondisi terikat tali rafia dan sudah mulai membusuk. Tim Inafis Gabungan Polres Purworejo yang menerima laporan warga langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengidentifikasi jasad. Hasilnya tubuh korban terikat tali rafia dan tubuh mulai membengkak, sehingga diduga korban tewas beberapa hari sebelumnya. Namun polisi kesulitan mengidentifikasi korban karena tidak ditemukan identitas pada tubuh korban. Jasad pria malang ini pertama kali ditemukan warga yang hendak mencari rumput. Kebetulan tadi pagi saya mau mencari rumput, terus saya melihat ada sendal, karena saya curiga takutnya terjadi ada laka dan tidak diketahui, makanya saya lihat, saya tengok ternyata ada sesosok mayat yang terbujur di sebelah bawah. Dari kondisi luar jenazah belum ditemukan luka, namun polisi memastikan jenazah ini korban pembunuhan karena dalam kondisi terikat tali. Diduga korban dibunuh di tempat lain lalu jasadnya dibuang ke jurang desa Kaligono. Dari olah TKP didapati bahwa korban sudah dalam keadaan membusuk dan terikat tali rafia yang diduga merupakan adanya suatu tindak pidana. Untuk penyelidikan lanjutan, jasad dikirim ke Rumah Sakit Umum Daerah Purworejo untuk dilakukan autopsi. Polisi juga akan bekerja sama dengan rumah sakit untuk melakukan tes DNA guna mengungkap identitas korban. Pak Yudhoyono melaporkan dari Kabupaten Purworejo.